Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan Ion Kreasi, channel dimana tempat kita berbagi inspirasi, berbagi tutorial, berbagi panduan, dan berbagi hiburan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun panjenengan berada. Untuk video kali ini saya akan menayangkan mengenai panduan pengelolaan kas harian bagi pelaku usaha kecil atau usaha non formal secara sederhana ya. Jadi secara simpel, secara praktisnya. Oke, ini atas pertanyaan dari Kas Muatun Ton ya, beberapa hari yang lalu, yang menanyakan mengenai setiap mau buka toko selalu nyediain modal, cara bikin pembukuannya gimana. Nah, kemudian waktu itu saya jawab untuk menonton video yang ini, yang judulnya adalah panduan pembukuan atau pencatatan keuangan ya, yang ini. Dan beliau Kas Muatun Ton menanyakan lagi untuk menyediakan modal buat modal kembalian. Dari dua pertanyaan ini saya baru paham apa yang dimaksud adalah bahwa setiap kali dia buka toko pagi, dia selalu menyiapkan uang modal untuk menyediakan kembalian ya. Ini ya, jadi ini modal ini untuk modal kembalian. Jadi saya baru paham pertanyaan itu. Oleh karenanya untuk video kali ini saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Kas Muatun, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat sobat subscriber dimanapun panjenengan berada dan sobat UKM yang memang belum paham mengenai pembukuan atau pencatatan keuangan ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya coba nanti bisa sobat-sobat semuanya bisa meniru seperti ini atau bisa memodifikasi sendiri ya. Ini saya coba membuat kolom, saya mencoba membuat kolom-kolom seperti ini. Jadi ada pencatatan kas harian, tapi ini yang sifatnya penjualannya selalu tunai ya, dalam sehari-hari itu tidak ada orang utang, kita beli pun kita beli tunai. Jadi nah, ini kolomnya, ini ada tanggal di sini, nanti kita isi tanggal berapa secara harian ya, ini ya, berarti satu hari, tanggalnya pada tanggal satu hari ya. Ini nomor urut, berarti nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau di dalam buku mungkin bisa panjang ya, sesuai dengan lebar dan panjang buku. Keterangan ini adalah nanti untuk mengisi pembelian atau penjualan atau bayar gaji atau mungkin yang lain ya. Kemudian ini penerimaan di sisi debit itu khusus untuk hasil penjualan tunai. Kemudian ini adalah pengeluaran sisi kredit, terdiri dari 3 untuk pembelian tunai, bayar gaji, bayar lain-lain atau biaya lain-lain, dan ini adalah saldo ya. Dan ini saldo adalah sisanya ya. Jadi ini yang saya coba buatkan. Kemudian di bawah ini ada jumlah kas akhir ya, ini jumlah kas akhir di sini. Jadi dalam satu hari nanti angka di sini akan harus sama dengan yang di sini ya. Kemudian ada uang kas toko, kemudian uang setor bank, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya pada saat buka toko ya, seperti tadi pertanyaan adalah kita menyiapkan modal untuk kembalian. Nah, pada saat itu kita diawali dengan tanggal, misalnya ini tanggal 7 Juli ya, kita catat di sini tanggalnya. Berarti transaksi di lembar ini adalah transaksi yang terjadi pada satu hari di tanggal 7 Juli. Kemudian, nah, menjawab pertanyaan tadi bahwa setiap kali mau buka toko dia menyiapkan modal untuk kembalian. Nah, caranya adalah seperti ini. Nomor urut 1 kita masukkan sebagai kas awal ya. Nilainya misalnya ditetapkan 500, 1 juta atau 700 atau 300, nah terserah ya dari masing-masing sobat UKM ya. Jadi ini bisa, ini sebagai contoh saya siapkan yang saya lakukan adalah setiap hari adalah siapkan
uang recehan dari mulai 1000-an, 2000-an, 500 rupiah, 5.000 sampai 10.000 lah ya, paling tinggi 20 ribuan dan 50.000, totalnya adalah 500.000 rupiah. Ini yang disiapkan untuk kembalian. Jadi tadi kalau misalnya untuk modal awal ya bisa disebut seperti ini, 500.000 gitu ya. Kemudian dalam hari itu ada transaksi misalnya nomor 2, berarti penjualan tunai 300.000. Nah, otomatis di sini saldonya akan menjadi 800.000, yaitu 500.000 ditambah dengan penerimaan 300.000. Ini menjadi 800.000. Kemudian ada penjualan, ada transaksi lagi yaitu pembelian nomor 3. Kita beli barang dagangan lagi, misalnya kita belanja nilai 400.000. Nah, otomatis dari jumlah 800.000 yang tadi akan berkurang 400.000 menjadi 400.000 di sini. Ini saya contohkan dengan menggunakan komputer, tapi buat coba-coba semuanya bisa juga dengan catatan tangan ya. Yang penting formatnya adalah semacam ini, caranya adalah seperti ini perhitungannya. Kemudian ada transaksi lagi nomor 4, penjualan. Kemudian transaksi nomor 4 adalah penjualan, nilainya ada 250.000, sehingga di sini akan menambah lagi menjadi 650.000 rupiah. Kemudian ada transaksi kelima, penjualan lagi, nilainya 150.000, sehingga dari 650.000 saldo uang kita menjadi 800.000. Kemudian ada juga penjualan 275, sehingga ini saldonya menjadi 1.075.000. Kemudian yang berikutnya ada bayar tenaga, termasuk mungkin kita sebagai pemilik atau sobat-sobat UKM sebagai pemilik. Misalnya satu orang 100.000, kalau bayar 200.000 berarti 2 orang, mungkin ada yang membantu pegawainya 1 orang misalnya atau 2 orang ya. Nah, ini dibayar, maka dia dari jumlah yang saldo 1 juta, setelah bayar gaji ini maka dia akan berkurang lagi menjadi 875. Karena bayar gaji ini adalah bukan untuk pembelian barang, maka dia di kolom bayar gaji ya. Ini kemudian pada hari itu kebetulan kita harus bayar listrik, misalnya nilainya adalah 100.000, makanya dia saldonya, makanya dia berkurang menjadi 775.000. Dan untuk bayar listrik ini kita masukkan ke biaya lain-lain. Jadi selain bayar gaji dan pembelian, dia masuknya di sini semuanya ya. Oke, jadi dalam satu hari kalau terjadi transaksi sebatas ini, misalnya ini sebagai contoh aja, misalnya ada 8 transaksi ini, yaitu dari mulai setor uang kas awal sampai dengan bayar listrik dalam satu hari, maka diperoleh pada hari ini uang kita adalah 775.000 rupiah ya. Jadi jumlahnya adalah dalam satu hari penjualan mendapatkan penjualan 975.000, kemudian pembelian 400.000, bayar gaji 200.000, bayar lain-lain yaitu bayar listrik 100.000, sehingga uang yang masih tersisa adalah 775. Nah, ini akan menjadi jumlah kas akhir yang masuk di kolom ini ya, jumlah kas akhir. Nah, kalau kita tadi menetapkan bahwa setiap pagi buka toko kita menyerahkan uang lagi sebagai, atau mungkin dianggapnya atau diperlakukannya bukan modal tapi kas ya. Misalnya kita tetapkan 500.000 setiap buka toko, maka di sini kita sisihkan dulu. Untuk kas toko adalah 500.000. Ini untuk kita siapkan di besok hari pada saat buka toko. Sehingga sisa dari 775 dikurangi 500.000. Nah, ini yang kalau saya setorkan bank di kemudian hari, atau mungkin dikumpulkan dulu baru kita setorkan bank. Jadi selalu setiap pagi kita ada ini ya, 500.000 kita tetapkan 500.000. Jadi setiap sore tutup jumlah kas berapa,
Nah, kita siapkan 500.000 lagi untuk besok pagi, sisanya kita simpan di bank, walaupun mungkin setornya tidak tiap hari. Nah, ini ya caranya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini terjadi pada akhir bulan? Nah, oke, misalnya ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2021. Transaksi ini dalam satu hari ketemunya seperti ini. Ya, misalnya ini di hari terakhir tanggal 31 Juli. Kejadiannya seperti ini, kasnya 775, uang untuk toko buka pagi besok tanggal 1 Agustus 500.000, maka setor bank adalah 275. Nah, pada saat di akhir bulan ini kita tutup, kita harus menghitung apakah yang kita lakukan dalam satu bulan itu menguntungkan atau tidak. Mari kita coba hitung. Nah, ini tadi di akhir bulan jumlahnya kas ini untuk buka toko pagi besok ada 500.000, sehingga sisanya kita store bank ya. Walaupun mungkin tidak setiap hari store bank, kita kumpulin dulu juga bisa. Kemudian coba kita hitung. Nah, kita harus hitung barang yang masih tersedia atau yang masih ada yang belum terjual di akhir bulan. Misalnya diperoleh nilainya adalah setelah kita hitung berapa jumlah barang dikalikan harga belinya, ketemunya adalah totalnya adalah ini ya, 6.755.500 rupiah misalnya. Kemudian nah jumlah kas akhir 775 ini ya. Ini karena di akhir bulan kita otomatis kan, kalau setor bank ini kan berarti kita belum bisa store di bulanan Juli ya, makanya kita anggap dulu semuanya adalah sebagai kas akhir, masih kita pegang ya. Kemudian di akhir bulan kita tengok di buku tabungan bank kita, misalnya ada nilainya 8.712.533 ya. Jadi yang pertama adalah kita hitung barangnya nilainya berapa, kemudian kita pakai angka ini sebelum dikurangi dengan kas toko untuk besok ya dan setor bank, itulah angka ini karena ini adalah kas yang terjadi di akhir bulan, itu yang kita pakai. Kemudian jumlah saldo bank sampai dengan terakhir di dalam catatan buku itu berapa, lah ini misalnya, sehingga totalnya adalah 16.243.033 rupiah. Ini total aset istilahnya di dalam pembukuan, di dalam akuntan, atau total kekayaan, yaitu nilai barang sekian, jumlah uang yang ada sekian, jumlah uang yang ada di bank sekian. Jadi kekayaan kita atau harta kita atau aset kita, toko kita adalah nilainya 16.243.033 rupiah. Mari kita cek dengan modal yang kita tanamkan di awal. Misalnya kita pada awal usaha kita menyiapkan modal untuk barang dagangan adalah nilainya 15 juta, berarti kita memperoleh keuntungan 1.243.033 rupiah, yaitu dari jumlah aset ini dikurangi dengan jumlah modal awal, kita masih ada kelebihan atau keuntungan 1.243.033 rupiah. Dengan kata lain, modal yang kita tanamkan 15 juta sekarang sudah bertambah 1.243 menjadi 16.243.033 rupiah. Ya, berarti kita mendapatkan keuntungan. Nah, ditambah dengan kita sebagai pemilik yang dibayar harian, misalnya kita dibayar harian adalah 100.000, kalau dalam satu bulan adalah 30 hari berarti 3 juta. 100.000 kali 30 hari 3 juta. Sehingga dengan demikian
sebetulnya total keuntungan real adalah 4.243.000, yaitu selisih antara modal dengan aset sekarang 1.243.000 ditambah dengan yang kita sudah terima setiap hari sebesar 3 juta, yaitu 4.200.000. Ya, jadi ini sebagai kontrol secara simpel, secara sederhana untuk mengetahui apakah usaha yang kita jalankan itu sebetulnya menguntungkan atau tidak. Dengan cara ini bisa kita lihat ya. Tetapi kita satu harus disiplin dari pencatatan, disiplin setor bank, disiplin penggunaan uang, disiplin kita dibayar gaji ya. Kemudian setiap akhir bulan harus kita hitung barangnya ya, itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata modal yang kita tanamkan adalah 20 juta di awal usaha. Nah, apa yang terjadi? Sementara total yang ada uang di bank, uang di kas dan barang sebesar 16.243. Nah, dengan demikian maka kita di dalam menjalankan usaha ini mengalami kerugian. Ya, dengan demikian kita di dalam menjalankan usaha ini kita mengalami kerugian sebesar 3.756.967 rupiah. Ini karena dari jumlah modal yang kita tanamkan di awal sekarang tinggal sekian. Yang tadinya 20 sekarang tinggal sekian. Berarti kita sudah kerugian sekian. Apakah betul kerugiannya segitu? Nah, kita lihat. Tapi kita dapat gaji sehari 100.000. Berarti dalam 30 hari 3 juta. Berarti kerugian realnya adalah 756.967. Ya. Atau dengan kata lain bahwa kerugian 3.760 ya, kerugian sebesar 3.756.967 itu dikarenakan diambil kita untuk gajian sehari 130 hari 3 juta, dan kerugian karena mungkin barang atau menjualnya selisih keuntungannya tidak ada sebesar 756.967. Ya, jadi kembali lagi seperti tadi, ini bisa dipakai untuk mengontrol apakah usaha kita untung atau rugi dengan cara seperti ini. Nah, jadi buat sobat UKM dan sobat subscriber dimanapun panjenengan berada, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran atau menjadi referensi buat panjenengan semuanya di dalam menjalankan kegiatan usaha di rumah dengan cara yang cukup simpel, cukup sederhana, praktis dan tidak berbelit-belit, tapi sebagai kontrol perkembangan pertumbuhan usaha ini bisa dijalankan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Kasmuatun Ton ya. Oke, buat sobat-sobat subscriber dimanapun panjenengan berada dan sobat UKM dimanapun panjenengan berada, bagi sobat-sobat yang baru mampir jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen dan share-nya, serta apabila ada masih yang kurang paham dan sebagainya silahkan tulis di kolom komen dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan akhirnya dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.